Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai persediaan. Ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah persediaan dengan pendekatan biaya perolehan. Yang kedua adalah persediaan dengan additional variation, yaitu penilaian tambahan. Persediaan ini dibahas di dalam PSAK, itu PSAK 14 ya. Kemudian yang dimaksud dengan persediaan adalah pos harta lancar perusahaan yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang atau barang yang akan dijual. Jadi ini definisi menurut PSAK 14 ya. Jadi persediaan itu diklasifikasikan sebagai harta lancar. Kemudian tersedia untuk dijual. Ya. Jadi misalnya perusahaan rumah ya, perusahaan real estate misalnya, atau pengembang mempunyai rumah. Lah rumah tersebut tersedia untuk dijual. Maka dalam neraca perusahaan tersebut, rumah tersebut bukan aset tetap, tetapi persediaan. Demikian juga misalnya perusahaan dealer ya, dealer mobil. Dealer mobil punya mobil gitu ya, yang untuk dijual, tersedia untuk dijual. Nah, maka mobil tersebut di neraca dealer tersebut diklasifikasikan sebagai persediaan, bukan aset tetap ya, walaupun bentuknya mobil. Karena tadi klasifikasinya adalah tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa. Atau juga persediaan ini adalah barang yang digunakan untuk konsumsi atau dalam proses produksi. Jadi misalnya perusahaan manufaktur, dia mempunyai perlengkapan. Nah, perlengkapan tersebut juga diklasifikasikan sebagai persediaan. Oke, klasifikasi persediaan perusahaan dagang ini biasanya persediaannya adalah dalam bentuk yang sudah siap untuk dijual, karena perusahaan dagang tersebut membeli barang untuk dijual, tidak ada proses pengolahan lebih lanjut. Sementara perusahaan manufaktur ini mempunyai 3 perkiraan persediaan ya. Persediaan barang mentah atau bahan baku, kemudian barang dalam proses ya, dan persediaan barang jadi. Perkiraan persediaan perlengkapan manufaktur ini juga bisa dimasukkan sebagai persediaan ya. Pengakuan awal persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Jadi ini sebenarnya semua pos dalam neraca pada saat awalnya selalu dicatat sebesar biaya perolehannya. Ya. Kemudian biaya apa saja yang bisa dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan? Ya, misalnya sebuah perusahaan dagang membeli barang dagangan gitu ya. Apa saja sih yang bisa dimasukkan sebagai biaya perolehan persediaan? Yaitu harga beli dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti pajak, biaya kirim, biaya penanganan bahan. Jadi misalnya PTA gitu ya, membeli persediaan barang dagangan sebesar 10 juta, kemudian ongkirnya 200.000, biaya penanganan bahannya 100.000 ya. Jadi semua biaya itu dijumlah ya. Jadi misalnya 10 juta ditambah pajaknya 100.000, ongkirnya 200.000, berarti 1.300.000 penanganan bahannya 10.300.000 penanganan bahannya misalnya 100.000, berarti 10.400.000. Jadi dijumlah persediaan pada kas atau pada utang dagang jika secara kredit. Kemudian kalau perusahaan manufaktur, bagaimana biaya apa saja yang bisa dimasukkan dalam biaya perolehan persediaan? Jadi misalkan tadi membeli barangnya 10.400.000, kemudian diolah menjadi produk jadi, ada bahan baku, ada biaya overhead ya. Misalnya biaya bahan bakunya 500.000, overheadnya 100.000, berarti 600.000 ya. Berarti semua biaya tersebut ditambahkan, termasuk harga beli dan semua biaya yang diatribusikan secara langsung.
Kemudian biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai biaya perolehan persediaan adalah biaya penyimpanan. Jadi seperti biaya gudang ya, biaya karyawan gudang, biaya pemborosan bahan. Ini misalnya karyawannya kurang ahli sehingga terjadi pemborosan bahan, dan biaya pemesanan. Ini diakui sebagai expense, langsung masuk ke dalam laporan laba rugi. Tidak boleh dikapitalisasi sebagai persediaan. Metode pencatatan persediaan ini ada dua ya. Ini sebagaimana yang saudara pelajari di pengantar akuntansi 2. Persediaan itu ada dua metode untuk mencatat. Yang pertama sistem periodik, di mana dalam sistem periodik ini pada saat terjadi pembelian, maka yang didebet pembelian persediaan ya, pembelian kreditnya kas atau utang. Jadi kita tidak tahu nih di akhir persediaan barang dagangan perusahaan itu berapa. Persediaan akhirnya bagaimana, ditentukan dengan perhitungan fisik. Nah, ini biasanya perusahaan kecil ya yang pakai seperti ini. Kemudian kalau perusahaan ingin mengetahui berapa HPP atau harga pokok penjualan, maka menggunakan rumus persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Kemudian sistem perpetual ini ketika terjadi pembelian maka langsung di jurnal debitnya persediaan ya. Kalau terjadi penjualan juga demikian, persediaannya dikredit ya. Jadi perusahaan bisa langsung tahu persediaan akhirnya berapa tanpa melakukan perhitungan fisik. Contoh pencatatan persediaan perpetual dan periodik. Misalnya persediaan awalnya 100 unit sebesar harganya $6. Kemudian pembelian 900 unit harganya $6. Penjualan 600 unit harganya $12. Persediaan akhirnya berapa? Berarti 400 ya, 100 tambah 900 1000 kan, dijual 600. Berarti persediaan akhirnya sebesar 400. Oke, kalau sistem perpetual akan di jurnal begini. Pada saat pembelian, persediaan pada utang. Kalau secara kredit ya, penjualan di jurnal piutang dagang pada penjualan. Ya. Kemudian ada HPP nih, harga pokok penjualan, kreditnya persediaan. Ya. Oke, kemudian sistem periodik. Pada saat pembelian, jurnalnya pembelian pada utang. Pada saat terjadi penjualan, piutang pada penjualan. Tidak ada jurnal HPP ya. Jadi HPP-nya harus ngitung sendiri. Kemudian persediaan akhirnya juga harus menghitung fisik. Nah, kalau sistem perpetual tidak ada jurnal penyesuaian ya. Sedangkan kalau sistem periodik harus menjurnal. Ini persediaan akhirnya di debit sebesar 2.400 ya. Dicari tadi sisanya kan ini. Persediaan akhirnya 400 kali 6 berarti 2.400. Harga pokok penjualannya di debit ya 3.600. Kemudian pembelian ini harus dieliminasi jadi dikredit 5.400, persediaan awalnya dikredit ya. Persediaan awalnya dihilangkan yaitu dikredit sebesar 600. Kita lihat nih persediaan awalnya segini ya. 100 kali $6. Oke, kita lanjut ya. Arus biaya, ini kita masih berasumsi yang kita bahas ini metode biaya perolehan ya. Jadi masih awal ketika persediaan tersebut diperoleh. Dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, arus biaya ini ada 3, ada FIFO, average, dan LIFO. Saya kira ini juga sudah dibahas di pengantar akuntansi 2 ya, pengantar akuntansi lanjutan. Nah, LIFO ini di dalam PSAK 14 yang baru ini tidak diperbolehkan karena tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kan jarang ya perusahaan yang last in first out, terakhir masuk itu yang pertama dikeluarkan.
Yang dalam praktek biasanya FIFO sama average. Arus biaya ini digunakan, diasumsikan jika barangnya sejenis. Kalau barangnya sejenis, tidak sejenis berarti nggak bisa ya. Harus menggunakan metode identifikasi khusus. Ya. Tetapi barang yang dicatat harganya itu masih sebesar biaya perolehan ya untuk FIFO dan average ini. Oke. Kemudian selanjutnya masalah dasar dalam penilaian persediaan. Misalnya barang dalam perjalanan, misalnya pada saat mau menyusun neraca, misalnya perusahaan ini memesan barang, membeli persediaan yang sifatnya FOB shipping point. Nah, kalau shipping point itu kan berarti diakui ketika barangnya keluar dari gudang penjual. Berarti kalau perusahaan membeli persediaannya misalnya tanggal 29, 31 Desember itu masih di jalan, maka itu sudah menjadi milik pembeli. Maka itu sudah diakui sebagai persediaannya pembeli. Nah, ketika syaratnya FOB destination ini diakui sebagai persediaan pembeli ketika sudah masuk sampai di gudangnya pembeli. Maka ini belum diakui ya kalau misalnya tanggal 31 Desember barangnya masih di jalan, masih menjadi persediaannya penjual berarti. Kemudian barang konsinyasi, barang titipan, misalnya PTA menitipkan barang ke Matahari untuk dijual. Nah, ini sebenarnya persediaannya siapa nih? PTA atau Matahari? Nah, ini berarti masih menjadi persediaannya si PTA. Matahari nggak boleh mengakui barang tersebut sebagai barangnya karena statusnya barang titipan. Kemudian penjualan dengan perjanjian khusus, misalnya PT ABC menjual barang pada XYZ dan di kemudian hari disetujui jika terjadi retur maka bisa dikembalikan. Nah, bagaimana nih PT ABC atau XYZ mengakui barang tersebut? Atau misalnya di sini PT XYZ ini menggunakan barang tersebut sebagai jaminan untuk meminjam uang ya. PT XYZ menggunakan pinjaman untuk membayar PT ABC. Kemudian di masa yang akan datang, PT ABC membeli kembali persediaan tersebut. Nah, ini disebut dengan transaksi parkir ya. Jadi PT ABC menjual ke PT XYZ, nah nanti PT ABC akan membeli kembali. Ya, ini sebenarnya nggak diperbolehkan kan, ini cuman dipindahkan sebentar. Nah, ini profesi akuntan mensyaratkan bahwa persediaan dan kewajiban yang berkaitan tetap pada buku penjual. Jadi masih ada di bukunya PT ABC gitu ya. Kemudian persediaan dalam neraca itu disajikan sebesar LCNRV atau lower cost or net realizable value. Mana yang lebih rendah antara cost itu biaya perolehan atau NRV. Nah, NRV itu adalah harga jual dikurangi dengan taksiran biaya untuk melakukan penjualan dan dikurangi taksiran biaya untuk menyelesaikan persediaan tersebut jika ada. Nah, biasanya kalau biaya penyelesaian itu kan ada di perusahaan manufaktur ya. Jadi pada awalnya persediaan itu dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, nanti pada saat mau menyusun laporan keuangan disajikannya sebesar berapa nih? Sebesar LCNRV. Mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan NRV ya. Nah, ini misalnya contohnya nih. Inventory nya 1000 dikurangi cost to complete 50 dikurangi cost to sell 20. Ini inventorinya asumsinya belum diselesaikan ya di perusahaan manufaktur. Berarti NRV-nya adalah 750. Ya, itu cara mencari NRV ya. Nih, contoh aplikasi LCNRV ya. Misalnya ini perusahaan supermarket misalnya ya, dia jualan tomat, brokoli, wortel, bayam, bawang merah, cabai, ini harga per kilo misalkan ya.
Tomat biaya perolehan 5.000, fair value-nya 6.000, cost to sell-nya 2.000. Berarti NRV-nya 5.800. LCNRV-nya berapa? Berapa yang disajikan di neraca? 5.000. Jadi kan pada saat awal membeli tomat, ini di jurnal ya, persediaan tomat pada kas sebesar 5.000. Pada saat akhir mau menyusun laporan keuangan nggak ada perubahan, disajikannya tetap 5.000. Nah, kemudian brokoli. Brokoli ini 20.000, fair value-nya 20.000, cost to sell-nya 1.000. Jadi NRV-nya 19.000, maka LCNRV-nya disajikan di neraca sebesar 19.000 ya. Dan seterusnya, misalnya wortel 20.000, fair value-nya 21, maka LCNRV-nya 20.000. Ini nggak mengalami penurunan nilai ya. Beda lagi dengan cabai nih, misalnya cabai cost-nya biaya perolehannya 20.000, fair value-nya 17.000, NRV-nya berarti 17.000. NRV kita bandingkan dengan cost-nya masih rendah NRV-nya, berarti disajikan di neraca 17.000. Yang mengalami penurunan nilai atau impairment adalah brokoli dan cabai. Nah, ini harus dibuatkan AJP. Kenapa? Pada saat beli brokoli 1 kilo di jurnal persediaan brokoli pada kas 20.000. Padahal sekarang harus disajikan sebesar 19.000. Berarti terjadi penurunan nilai sebesar 1.000. Nilainya harus diturunkan. Nah, ini di jurnal nih. Beban penurunan nilai persediaan brokoli pada persediaan. Nah, diasumsikan ini 1 kilo aja ya. Jadi 1.000. Kalau 100 kilo ya tinggal dikalikan ya, kali 100. Cabai juga demikian, pada awalnya belinya 20.000, sekarang nilainya 17.000 di neraca. Jadi harus dibuat jurnal penyesuaian untuk impairment cabai. Beban penurunan nilai persediaan cabai pada persediaan cabai. Nah, sekarang kita beralih ke metode lain ya, metode taksiran untuk menaksir persediaan yang ada di neraca. Ada 2 metode ini ya. Metode gross profit dan metode harga eceran. Metode laba kotor atau gross profit ini digunakan ketika perusahaan mau menyusun laporan keuangan interim atau tengah tahun. Jadi cepet-cepetan mau melihat persediaannya, misalnya butuh waktu yang lama ya. Jadi ya sudahlah, ini kan hanya laporan keuangan interim. Jadi kita menggunakan taksiran saja, misalnya begitu ya. Yang kedua, misalnya ketika auditor mau mengestimasi persediaan akhir perusahaan. Jadi biasanya kan audit itu dilakukan setelah tanggal 31 Desember. Misalnya auditnya dilakukan bulan Februari. Nah, ternyata persediaan akhirnya itu udah nggak ada ya. Biasanya auditor punya trik nih untuk mencari persediaan per 31 Desember. Tetapi persediaan di bulan Januari, Februari itu nggak ada. Mengapa? Karena ada bencana, misalnya gudangnya terbakar atau kena banjir, sehingga persediaannya nggak ada. Maka auditor akan menggunakan metode gross profit ini untuk menaksir berapa persediaan akhir. Nah, caranya begini ya. Yang pertama, menentukan prosentase laba kotor dari penjualan bersih pada periode sebelum diadakan penaksiran nilai persediaan barang dagangan. Jadi ditaksir persentase laba kotornya berapa dari penjualan bersih. Yang kedua, menghitung nilai harga pokok penjualan barang dagangan untuk periode diadakan penaksiran dengan mengurangkan persentase 100% dengan persentase laba kotor periode sebelumnya sebelum diadakannya penaksiran nilai persediaan. Kemudian hasil pengurangan dikalikan dengan penjualan bersih aktual yang terjadi. Nah, kalau rumus HPP kan begini ya, udah tahu ya. Langsung ke contoh aja deh biar lebih jelas. Nilai persediaan UD Sejahtera pada periode 2000 tahun 19 ya, ini tahunnya salah ya, sebesar 150.000, HPP-nya 120. Nilai persediaan barang dagangan awal ya, awal 2020 misalnya ini 5.000. Pembelian bersih selama bulan Januari 98.000. Total penjualan bersih
pada 31 Januari 2020 125.000. Nah, hitung nih persediaan barang dagangan akhir Januari 2020 ya. Misalnya, nih ini penyelesaiannya. Jadi kita hitung dulu nih berapa persentase laba kotor. Penjualannya 150, HPP-nya 120, berarti laba kotor di tahun 2019 adalah 30.000. Kita hitung persentase laba kotor dari penjualan di tahun 2019. 30.000 dibagi 150 kali 100%, 20% ya. Nah, 100% dikurangi persentase laba kotor kali penjualan bersih ya. Jadi 100% dikurangi 20% kali 125. 80% kali 125. Jadi 100.000 dolar. Ya. HPP-nya. Nah, kita masukin ke sini nih. HPP sama dengan ya 100.000 dolar tambah persediaan awal ditambah pembelian kurangi persediaan akhir. Nah, ketemu nih 103 dikurangi 100. Jadi persediaan akhirnya 3.000 ya. Mudah ya. Ini tahunnya tadi saya salah ketik ya. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian yang kedua adalah metode harga eceran. Ini biasanya untuk perusahaan retail ya, untuk melakukan estimasi berapa sih persediaan akhirnya gitu ya. Tahap-tahap penentuan persediaan dengan metode harga eceran. Yang pertama, penentuan besarnya barang tersedia untuk dijual dengan harga pokok dan harga eceran. Harga pokok itu berarti harga perolehannya ya. Kemudian yang kedua, penentuan cost ratio. Yang ketiga, penentuan besarnya penjualan bersih. Dan yang keempat, penentuan nilai akhir persediaan. Yang kelima, penaksiran harga pokok persediaan akhir. Nah, ini contohnya nih. Misalnya perusahaan supermarket maju per 31 Januari ini punya barang persediaan akhirnya 20, pembelian 80, kemudian barang tersedia dijual 100.000 dolar. Ini average cost, ini cost retail ya. Net sale dikurangi dengan net sale sebesar 120. Inventory pada 31 Januari pada retailnya adalah 10.000 dolar. Nah, ini kita cari persentasenya dulu nih. 100.000 dibagi 130 kali 100%. Jadi persentasenya 76,92% dibulatkan menjadi 77%. Inventory at cost-nya, biaya perolehannya yang kita cari, yaitu persentasenya dikalikan dengan inventory akhir at retail cost, at retail price. Ini sudah diketahui ya. Ini ya, sehingga ketemu persediaan akhir 31 Januari at estimate cost ini pada estimasi biaya perolehan. Jadi persediaan akhir 31 Januari biaya perolehan berdasarkan biaya perolehannya diestimasi sebesar 7.700. Ya, ini oke, 10.000 ini dari ini ya, retail price-nya dikurangi dengan retail price ini barang tersedia dijual dikurangi dengan net sales ya. Jadi persediaan akhir at retailnya 10. Oke, saya kira mudah-mudahan bisa difahami ya. Itu pembahasan kita mengenai persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.